Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita baca dan sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jadi setelah kita melakukan baca doa, saya pertanyakan kehadirannya dulu. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, kalau hadir semua. Nah, sebelum kita masuk lagi ke inti pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Jadi anak-anak sekalian, semuanya berdiri. Berdiri. Nah, ingatkan kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Indah
sekalian di sini akan lanjut. Ya, anak sekalian merangkum teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dengan teliti. Yang kedua, melaporkan hasil rangkuman teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dan dengan percaya diri. Yang ketiga, melaksanakan percobaan cara kerja termometer dapat dengan tepat. Yang keempat, anak sekalian untuk membuat laporan hasil pengamatan tentang perubahan suhu dengan kerjasama. Yang kelima, menentukan jenis tangga nada pada musik secara tepat. Yang keenam, menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis dengan percaya diri. Nah, sekarang kita akan, sebelum kita memasuki inti pelajaran, anak-anak sekalian, saya akan tanya dulu tentang pelajaran yang kemarin. Siapa tahu apa itu suhu? Nah, lupa lagi apa itu suhu kemarin. Suhu atau? Nah, coba. Apa itu suhu? Lupa semua lagi suhu. Suhu adalah kau Gi, apa Gi? Tidak tahu Gi? Nah, suhu adalah, coba siapa yang tahu suhu? Nah, ada nanti, karena ini adalah pelajaran yang lalu. Saya perlu ingatkan kepada anak sekalian, apa itu suhu? Suhu adalah seperti kalau cuaca. Suhu terbagi dua, ada suhu, ada suhu dingin. Nah, kalau apa itu kalau? Pesawatnya kalau? Iya. Kalau adalah panas. Ya. Jadi anak sekalian, kita akan terus berlanjut untuk mempelajari suhu dan kalor. Makanya saya tanyakan dari awal bahwa apa itu suhu dan apa itu kalor. Jadi anak-anak sekalian harus tahu itu. Jangan hanya datang, diam, duduk, dengar. Ya, begitu. Harus tahu. Nah, sekarang inti pelajaran yang kita akan masuki yaitu perbedaan suhu dan kalor. Nah, jadi ini adalah anak-anak sekalian, nanti setelah bacaan ini kalian baca, kita akan menghitung kembali apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi masih tahu? Pelajaran pertama kemarin, teks eksplanasi adalah mengetahui kata kunci daripada bacaan. Teks eksplanasi. Nah, anak sekalian, di sini ada kita tampilkan bacaan perbedaan suhu dan panas. Jadi nanti kalian akan mencari kata kuncinya. Kata kuncinya. Jadi sebelum kita memasuki bacaan ini, saya akan bagi kelompok dulu. Saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, dari depan ke belakang ada 3 kelompok. Jadi ada samaan saja itu kelompoknya. Saya sudah bagi. Nah, sekarang sudah terbagi kan? Di sini saya katakan kelompok apa? Kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3? Apa mau taruh nama-nama planet? Apa matahari, bulan, apalagi bumi? Ya. Jadi ingat, matahari, bulan, dan bumi. Ya, untuk kelompok 1 matahari, kelompok 2 bulan, dan kelompok 3 bumi. Nah,
Sekarang kita akan lanjut ke bacaan. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, pertanyaannya, pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Baru. Nah, pernah toh? Pernah berkemah. Dalam hal apa? Nah, apa? Berkemah, pergi berkemah dalam kegiatan apa? Iya. Baru sekitar 2-3 hari kita dari berkemah ke kegiatan pramuka. Ya. Nah, ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan, mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Ini sudah paragraf pertama tadi. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat perbedaan panas suatu benda karena setiap orang memiliki apa dulu? Lanjut. Perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Nah, dijelaskan di sini. Jadi suhu, cuaca, temperatur. Lanjut. Nah, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Nah, ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius atau dalam simbolnya derajat C. Ada ini. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Jadi satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Jadi anak-anak sekalian, saya akan bagikan. Kita akan melakukan bagi dulu LKPD-nya tentang, tampilkan dulu untuk mengerjakan soalnya. Ada soal tentang bacaan di atas, tentang teks eksplanasi tadi yang saya katakan. Jadi anak sekalian tolong bergabung masing-masing kelompoknya, bergabung masing-masing kelompok. Masing kelompok bergabung. Itu ini ya dulu saja ini. Jadi tidak ada yang menghadap ke belakang dulu. Ya, coba. Sini kelompok dua.
Bikin juga sini. Kita ke situ ini. Pindah posisi. Dan situ pasti kau situ. Itu juga. Oh. Ada. Jadi nanti saudara sekalian, kalian akan menjawab sesuai dengan bacaan di atas. Jadi saya akan berikan seperti paragraf di atas. Dan ini ada paragraf di atas, bacaan di atas. Jadi tulis kata kuncinya, apa pertanyaannya, soal di situ. Coba kerjakan masing-masing kelompok. Coba bersamaan kerja. Coba baca. Tulis B. Lihat pada bacaan di atas, lihat apa. Jadi mesti ada pertanyaannya di situ. Tulis sesuai dengan langkah dikerja. Lakukan tadi saya ini. Silakan kerja. Sesuai dengan paragraf 1. Apa? Ini ada paragraf 1. Nanti setelah paragraf 1 kalian sudah jawab, saya akan pindahkan lagi ke paragraf 2. Karena ada pertanyaannya di situ paragraf 1. Silakan kerja. Tulis. Apa kata kuncinya? Tekan. Sudah? Silakan kerja. Apa judulnya bacaan di atas? Tulis. Kalau paragraf kedua, saya kasih pindah lagi di paragraf kedua. Paragraf kedua. Nah, ada paragraf keduanya. Paragraf kedua. Mana kata kuncinya pada bacaan? Tulis kata kuncinya bacaan. Di atas. Tulis saja apa yang kau tahu. Karena sudah ada di atas. Yang mana dikatakan kata kunci.
Sudah? Paragraf kedua. Nah. Sekarang lanjut di paragraf ketiga. Nah, sekarang paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga. Semangat, please. Mana kelompok matahari? Mana kelompok matahari sudah?
Silakan kembali. Naik kalau coba kelompok-kelompoknya ini naik baca. Baca di atas. Kelompok 3. Ini baca hasilnya, hasil pekerjaannya. Besar-besar suaranya. Besar-besar nih suaramu. Ya, apa judul bacaan di atas? Besar-besar lagi suaramu. Mana dengar itu kamu? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2 atau kelompok bulan. Kelompok bulan dulu. Naik. Bulan, naik baca. Untuk kelompok. Sudah.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus. Nah, sekarang kelompok 1. Kerjakan hasilnya. Kelompok 1. Sekarang kelompok 1 kerjakan hasilnya. Sudah? Nah, silakan ketua kelompoknya untuk kerjakan ini. Ayo kerjakan. Hasil. Satu, apa saja apa judul bacaan di atas? Perbedaan suhu dan panas. 2. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh paragraf 1. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Paragraf 2. Dalam ilmu pengetahuan alam untuk menetapkan tingkat panas dinginnya. Paragraf 3. Suatu panas dinyatakan dalam kalori dan Lihat itu bacaan temannya. kalorimeter. 3. Tuliskan ide pokok pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1. Indra parabah seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dinginnya suatu benda. Paragraf 2. Panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Paragraf 3. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Setelah paragraf seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat dingin suatu benda, alat ukur yang digunakan adalah termometer. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang anak sekalian, kalian sudah mengerjakan hasil teks eksplanasi yang tadi. Jadi kalian sudah menentukan kata kunci dari bacaan di atas. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Yang mana percobaan itu ada, kita akan melakukan percobaan praktek. Praktek yang kedua itu praktek melakukan pembuatan termometer. Jadi kita panaskan dulu air untuk mengukur panas. Jadi di sini saya akan siapkan ada botol, ada pewarna makanan. Sini ada pipet, ada namanya lagi nih kita akan melakukan percobaan. Jadi saya akan panaskan dulu air untuk
botol. Dulu kita isi air biasa dalam botol. Kita akan mengisi dan kita memasukkan pewarna makanan ke dalam botol. Jadi nanti kita akan mengetahui apa hasilnya. Warna. Jadi di sini kita akan tandai batas air dengan spidol. Nah, batasnya air nanti ada batasnya. Nah, sekarang kita ambil melisin. Kita menyiapkan juga ada lap tangan, dan kita akan tutup rapat botol ini dengan menggunakan stanisin. Kita akan menggunakan penutup di sini. Pastikan bahwa tidak ada udara yang masuk di dalam. Seperti ini, anak sekalian. Setelah itu air sudah panas. Jadi nanti kita akan celupkan ke air panas. Jadi saya bagikan dulu LKPD untuk anak-anak sekalian supaya kelompok 1, kelompok 3 ini contohnya nanti. Nah, sini. Kelompok 3. Nah, setelah kita lakukan nanti, ini sudah kita bikinkan. Jadi dipastikan bahwa tidak ada. Nah, pada gambar pertama kita isi tadi seperti pada gambar pertama. Gambar kedua, coba maju semua di sini. Kelompok 1, kelompok 2. Lihat. Maju, saya sudah tutup. Nah, sekarang pada gambar kelima itu kita akan menggunakan panas untuk mendekatkan pada botol. Jadi nanti kalian akan melihat apa hasil daripada apa yang terjadi. Silakan anak sekalian perhatikan apa yang terjadi pada pipet. Nah, jadi nanti itu ada lembar kerjanya, LKPD-nya, silakan diisi. Apa hasilnya? Lembaran LKPD. Nah. Jadi kita silakan perhatikan kelompok 3 perhatikan apa yang terjadi. Kelompok 2, kelompok 1 silakan diisi itu lembar kerjanya. Yang terjadi pada praktek kita kali ini. Silakan.
itu. Apa yang terjadi setelah dingin? Apa yang terjadi setelah? Ya, coba kelompok satu lagi yang pertama naik kata tadi. Kelompok tiga. Nah, sekarang kelompok satu yang naik membacakan hasil daripada penelitiannya tadi. Ya, silakan baca. Silakan. Satu, nama air dalam botol dapat naik diserahkan. Air dalam botol diminum karena mengandung panas dan hangat. Dua, adakah peristiwa perpindahan panas pada bahan tersebut dilakukan? Ada perpindahan terhadap panas terjadi dari kain sama ke air yang ada dalam botol. Tiga, kesimpulan apakah yang kau dapatkan dari kegiatan di atas? Permukaan suatu saat cair akan naik air panas dipanaskan juga berikan. Dia tepuk tangan kelompok satu. Sekarang kelompok berikutnya kelompok dua. Ayo membacakan hasil penelitiannya. Silakan hasil penelitiannya. Satu, mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Air dalam botol memuai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat. Dua, adakah peristiwa perpindahan panas pada permukaan tersebut? Jelaskan. Ada perpindahan panas terjadi kain yang hangat di air yang ada dalam botol. Tiga, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Permukaan suatu zat cair naik ketika dipanaskan dan juga permukaan zat cair akan turun ketika digunakan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suatu suhu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Selanjutnya itu kita akan lanjut ke segede-gede. Itu tanda nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tanda nada yang tulis adalah tanda nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Nah, tanda nada pintu tulis adalah jenis tanda nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah, yang mana lagu daerah itu adalah lagu daerah Sulawesi Selatan, yaitu Bluetooth mode. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu daerah Sulawesi Selatan. Nah, dengarkan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu
ini, yang mana kesimpulannya yang kita pelajari dari tadi pagi itu energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ada dua jenis tangan nada, yaitu tangan nada diatonis dan tangan nada pentafonis. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Dan sebelumnya saya akan kasih pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yaitu untuk pembelajaran kedua. Jadi nanti setelah kita memasuki pembelajaran berikutnya, kita akan memeriksa dulu PR-nya. Jadi ada, coba anak sekalian tulis. Saya kasih PR dulu. Coba tulis. Tulis, saya kasih PR. Nomor 1, coba tulis. Apa saja hal-hal yang kamu alami pada kegiatan pembelajaran hari ini? Apa saja hal menarik yang kamu alami pada kegiatan pembelajaran hari ini? Nomor 2, apa saja pertanyaan yang belum kamu temukan jawabannya hingga saat ini? Jadi itu adalah PR kalian. Jadi nanti setelah pertemuan berikutnya kita akan memeriksa labnya bersama-sama. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Ya, dipimpin oleh ketua kelas.